Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Umi, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Designing Adaptive Organization. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Syafan Khair. Saya Aisyah Nur Sajadah. Saya Syifa Andariana Putri. Oke, baik. Jadi untuk yang pertama, ada organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah proses pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Struktur organisasi yaitu susunan organisasi dan hubungan-hubungan antar komponen bagian-bagian dan posisi seseorang di dalam suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya ada pula the organization chart yang terbagi ke dalam 4. Yang pertama adalah visual representation atau representasi visual. Yang kedua adalah set of formal task atau set tugas formal. Yang ketiga adalah framework for vertical control atau kerangka kerja untuk kontrol vertikal. Dan yang keempat ada formal reporting relationship atau hubungan pelaporan formal. Dan selanjutnya ada aspek-aspek organisasi. Jadi, aspek organisasi terbagi ke dalam 7. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Dan yang kedua adalah rantai komando atau rantai perintah. Yang ketiga adalah rentang kendali. Yang keempat adalah departementalisasi. Yang kelima adalah sentralisasi. Yang keenam adalah desentralisasi. Dan yang ketujuh adalah formalisasi. Untuk yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan atau yang biasa disebut dengan division of labor menggambarkan berbagai kegiatan dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan. Dan spesialisasi merupakan sebuah aktivitas di dalam suatu organisasi yang dibagi ke dalam pekerjaan secara terpisah. Nah, ada pula manfaat spesialisasi pekerjaan, yaitu yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya organisasi secara optimal. Dan yang kedua adalah efisiensi atau lebih efisien. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Untuk yang kedua adalah rantai komando atau rantai perintah. Rantai komando yaitu garis wewenang tanpa putus dari satuan puncak organisasi yang satuan yang paling bawah dan menyangkut wewenang serta kesatuan perintah. Wewenang atau authority mengacu pada hak yang melekat pada posisi manajerial dalam memberi perintah dan untuk dipatuhi. Kesatuan perintah mengacu pada gagasan yaitu bawahan memiliki satu atasan di mana ia menerima perintah dan bertanggung jawab. Nah, rantai perintah merupakan garis otoritas dalam suatu organisasi dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Otoritas yaitu hak memberi perintah untuk dikerjakan, sedangkan kesatuan perintah satu orang hanya punya satu atasan dan satu sumber perintah. Konsep rantai perintah, otoritas, dan kesatuan perintah saat ini kurang relevan karena kemajuan teknologi informasi dan konsep pemberdayaan karyawan. Selanjutnya ada delegation, yaitu manajer proses digunakan untuk mentransfer wewenang dan tanggung jawab. Nah, di organisasi mendorong manajer untuk mendelegasikan wewenang ke tingkat serendah mungkin. Lanjut. Selanjutnya ada rentang kendali. Rentang kendali ini merupakan jumlah bawahan di dalam perusahaan yang dapat diatur secara efektif dan efisien. Nah, di dalam rentang kendali ini memiliki cakupan yang luas atau lebar. Nah, jadi terdapat efisiensi dalam pembiayaan. Namun hal ini tuh kurang efektif karena supervisornya tidak mempunyai waktu yang cukup dalam memberikan kepemimpinan dan dukungan kepada bawahannya. Nah, di rentang kendali ini yang pertama itu menunjukkan banyaknya karyawan yang berada di bawah seorang manajer. Nah, yang kedua itu, jika karyawannya semakin sedikit, maka akan banyak lapisan vertikalnya.
Namun, jika karyawannya semakin banyak, maka akan lebih efisien, serta akan diberikan pelatihan kepada karyawan. Dan rentang kendali yang lebar itu karena adanya efisien, fleksibilitas, pemberdayaan karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya ada departementalisasi. Departementalisasi ini merupakan proses penetapan cara pengelompokan kegiatan organisasi. Departementalisasi ini juga merupakan landasan untuk mengelompokkan jabatan-jabatan tertentu di dalam suatu perusahaan atau organisasi ke dalam departemen-departemen yang ada di dalam organisasi secara keseluruhan. Lanjut. Departementalisasi memiliki 5 dasar. Yang pertama itu ada geografis. Nah, geografis ini tuh merupakan letak suatu perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut di daerah yang ramai penduduk ataupun di daerah yang sepi penduduk. Yang kedua itu ada fungsi. Jadi fungsi ini merupakan suatu fungsi-fungsi yang dijalankan di dalam perusahaan tersebut, kayak seperti karyawan yang memiliki fungsi menjalankan semua pengoperasian dari perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada produk. Produk ini merupakan item yang dihasilkan oleh perusahaan yang nantinya akan ditawarkan oleh konsumen, apakah berbentuk barang ataupun jasa. Yang keempat ada pelanggan. Nah, pelanggan ini merupakan konsumen yang nantinya akan membeli produk dari perusahaan tersebut. Dan yang kelima ada proses. Proses ini merupakan cara atau sistem kerja yang dilakukan oleh karyawan untuk menghasilkan suatu produk. Lanjut. Selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini merupakan seberapa jauh pengambilan keputusan terkonsentrasi di satu titik teratas. Sedangkan desentralisasi ini yaitu semakin banyaknya keputusan yang diambil di tingkat yang lebih rendah dan seberapa besar tingkat lebih rendah dilibatkan. Nah, semakin terdesentralisasi, maka semakin cepat keputusan diambil dan desentralisasi juga dapat menjadi fleksibilitas dan kecepatan respon terhadap konsumen. Lanjut. Formalisasi. Formalisasi ini mengacu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dilakukan. Formalisasi tinggi bila pemangku pekerjaan memiliki sedikit kebebasan untuk memilih apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya. Cirinya itu ada 4. Yang pertama, ada deskripsi tugas yang jelas. Yang kedua, ada beragam aturan organisasi tertulis. Yang ketiga, ada standarisasi. Dan yang keempat, terdokumentasi. 5 pendekatan desain struktural. Yang pertama itu ada vertikal fungsional, yang kedua itu ada divisional, yang ketiga itu ada horizontal matrix, yang keempat itu ada team based, dan yang kelima itu ada network. Vertikal fungsional, yaitu pengelompokan posisi ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, penggunaan sumber daya yang serupa, yaitu seperti yang pertama, informasi mengalir ke atas dan ke bawah, yang kedua, rantai komando berkumpul di atas, yang ketiga, manajer dan karyawan cocok karena pelatihan dan keahlian yang serupa, dan yang keempat, aturan dan prosedur yang mengatur tugas dan tanggung jawab. Berikut adalah bagian dari vertikal fungsional. Berikutnya ada divisional. Pendekatan divisional merupakan struktur organisasi yang di mana departemen-departemen dikelompokkan berdasarkan keluaran yang sama di dalam suatu organisasi. Struktur divisional ini biasa disebut dengan struktur produk, program, dan unit mandiri. Berikut adalah bagian dari divisional. Selanjutnya ada horizontal matrix. Pendekatan matriks merupakan struktur organisasi yang menggunakan rantai perintah fungsional, dan divisional secara serentak dalam bagian yang sama pada organisasi. Berikut merupakan bagian-bagian dari horizontal matrix. Selanjutnya ada team based. Pendekatan tim merupakan cara manajer untuk mendelegasikan wewenang dan memberikan tanggung jawab pada
pekerja tingkat yang lebih bawah, serta menjadi lebih fleksibel dan responsif dalam lingkungan global yang penuh persaingan. Berikut adalah bagian dari tim B. Selanjutnya ada network. Pendekatan jaringan merupakan struktur organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi besar ke dalam perusahaan yang berbeda, di mana dihubungkan oleh sebuah organisasi dengan kantor pusat kecil. Cara kerjanya, organisasi dapat dipandang sebagai pusat yang dikelilingi oleh jaringan para ahli di sekitar. Berikut adalah bagian dari network. Faktor pembentuk struktur organisasi yaitu ada strategi organisasi, karyawan dan orang-orang yang terlibat, teknologi, dan ukuran organisasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.